guys, kembali lagi ke channel saya Acar Halik. Sekarang saya akan membuat reaction tentang satu video ini. Dia punya tajuk Memanas Militer Indonesia. Guys, wow, tajuknya memang kau. Jadi kita sama-sama tengok video ini. Saya pun belum tengok lagi. Tahu lah macam mana ada punya video ini ya. Tapi sebelum tuh, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah guys, supaya tidak ketinggalan saya punya reaction terus. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Jom kita lanjut. Oke guys, ini video. Oi. Wow. Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Iya, betul guys. Tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Oh, ini dia perahu kecil-kecil. TNI kerahkan 2 kapal perang dan Kopaska untuk amankan Ambalat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memperketat keamanan di perbatasan NKRI dengan Malaysia di perairan Ambalat. Tak tanggung-tanggung, beberapa unsur kekuatan TNI Angkatan Laut yang bergabung dalam Satuan Tugas Perisai Sakti 2020 dilibatkan untuk memperketat wilayah Ambalat. Dalam siaran tertulis TNI Angkatan Laut dilansir dari Viva Militer Sabtu 17 Oktober 2020, ada 2 kapal perang sekaligus dikerahkan ke Ambalat, yaitu KRI Diponegoro 365 dan KRI Layang 635. Selain itu, satu tim dari Satuan Komando Pasukan Katak juga dilibatkan dalam kegiatan itu. Menurut Komandan Gugus Tempur Laut, Komanda Armada 2 Laksamana TNI Rahmat Eko Raharjo, pasukan tempur gabungan itu melakukan patroli bersama di sekitar Mercusuar Ambalat. Guspurlak Armada 2 selalu berupaya mengamankan dan menjaga wilayah perairan laut Indonesia, terlebih di masa pandemi COVID-19, kata Laksamana Rahmat Eko. Laksma Rahmat Eko menuturkan, patroli perbatasan itu merupakan perintah langsung dari Panglima Armada 2, Laksda TNI Sudi Hartawan. Dalam perintahnya disebutkan bahwa TNI Angkatan Laut untuk senantiasa menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman pihak asing, serta menjaga keamanan perairan Indonesia dari berbagai tindakan yang melanggar hukum. Sementara itu, sejarah panjang kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat. Tentara Nasional Indonesia bersiap mengeluarkan taring di Blok Ambalat, menyusul pelanggaran udara oleh Malaysia di wilayah itu hingga 9 kali. Di zona itu, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara kini bergabung menggelar Operasi Sakti. Mereka menurunkan 3 kapal perang, jet tempur Sukhoi Su-27, Su-30, dan F-16 Fighting Falcon. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, 2 negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada 1 titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru bagian kecil, sebab Ambalan memiliki titik tambang tak kurang dari 9 kandungan minyak dan gas di sana. Disebut dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun, suatu keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat. Sejak 1979, Malaysia sudah mengincar Ambalat. Ketiga negeri itu memasuki Pulau Sipada dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif mereka. Dalam peta itu, Ambalat pun diklaim milik Malaysia, memancing protes dari Indonesia. Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984. Ambalan diakui dunia sebagai milik Indonesia. Meski demikian, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia tetap sering warawiri di Ambalat. Pada tahun 2005, bahkan tempat terjadi ketegangan serius di Ambalat.
Saat itu Angkatan Laut RI dan Malaysia sama-sama dalam kondisi siap tempur. Pada 21 Februari 2005, misalnya, 17 warga Indonesia ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka di Karang Unarang yang dianggap masih bagian dari Ambalat. Angkatan Laut Malaysia kemudian mengejar nelayan Indonesia hingga keluar Ambalat. Selanjutnya, pada 8 April 2005, kapal perang RI KRI Tedong Naga menyerempet kapal di Ranjang Rencong milik Malaysia sampai 3 kali, namun tak sampai terjadi hantam meriam antar kedua kapal. Untuk mencegah pecahnya peperangan antara armada tempur dua negara ini, perairan sekitar Ambalat, Panglima TNI pada 21 April menerbitkan surat keputusan menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. Di masa tegang kala itu, Indonesia mengklaim telah terjadi 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia. Tahun berganti, ketegangan tak juga surut. Pada 24 Februari 2007, kapal perang KD Budiman milik Malaysia memasuki perairan Indonesia hingga 1 mil laut sekitar pukul 10 WITA. Sore harinya, kapal perang Malaysia yang lain, KD Sri Perlis, bahkan ikut memasuki wilayah RI hingga 2 mil laut. Kedua kapal perang Malaysia itu kemudian diusir keluar dari perairan Indonesia oleh kapal perang RI KRI Welang. Namun Malaysia tak berhenti begitu saja. Keesokan harinya, 25 Februari 2007, KD Sri Perlis kembali memasuki perairan Indonesia sejauh 3.000 yard, sekitar pukul 9.00 WITA. Kapal itu segera diusir keluar wilayah RI oleh KRI Untung Suropati. Meski demikian, ketegangan berlanjut 2 jam kemudian. Jelang tengah hari, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pesawat patroli Malaysia melintasi di wilayah udara RI sejauh 3.000 yard. Kebandelan Malaysia ini membuat Indonesia menyiagakan 4 kapal perang sekaligus, yakni KRI Untung Suropati, KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Keris. 2 tahun kemudian, 2009, Indonesia kembali mengingatkan Malaysia untuk tak melakukan provokasi militer di Ambalat. Indonesia pun terus memperketat penjagaan di Ambalat dengan mengerahkan 130 pasukan marinir ke wilayah itu. Kapal perang pun disiagakan di Ambalat. Tejo Edi Purdijanto, yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, mengatakan TNI akan terus menambah kekuatan pasukan marinir di sekitar Ambalat. Penjagaan keamanan di Ambalat menjadi prioritas sebab sejak Januari hingga 2009 sudah 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Pada 1 Juni 2009, Hatta Rajasa yang saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara menyatakan Indonesia tak bakal melepaskan Ambalat sejengkel pun. Ucap Hatta itu imbas insiden beberapa hari sebelumnya. 25 Mei 2009 saat kapal perang tentara di Raja Laut Malaysia masuk Ambalat hingga diusir KRI Untung Suropati. Malaysia di tiap perundingan dengan Indonesia kerap menyebut dan meyakini Ambalat sebagai bagian dari teritorial mereka. Malaysia bahkan memprotes kehadiran TNI di blok Ambalat. Hingga kini, Ambalat belum bertemu damai. TNI meminta permintaan RI untuk kembali melayangkan protes diplomatik ke Malaysia karena 9 kali pelanggaran sepanjang tahun ini yang dilakukan militer. Oke guys, itu saja daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video Ambalat memanas militer Indonesia. Macam itu pula cerita dia. Memang betul juga lah. Oke guys, oke, itu saja. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaksi video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Jumpa di video seterusnya. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.